Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang tadi nggak sempat hadir ke Zoom meeting, saya akan jelaskan di sini ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat dan yang pasti niat utama kita di sini adalah bukan sekedar mencari duit ya, bukan sekedar mencari uang. Kita niatnya di sini adalah memberikan sebuah solusi kepada umat untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi di sisi lain juga kita tidak menutup mata terhadap yang namanya bisnis travel umroh. Karena kalau kita bicara travel umroh, yaitu bicara bisnis gitu loh. Mau miliknya ustadz, mau miliknya orang biasa, mau miliknya artis atau pengusaha, semuanya ngambil keuntungan. Nah, sekarang di sini saya sharing kenapa sih kita harus jadi pengusaha travel umroh gitu ya. Karena gini teman-teman, ya. Kalau kita bicara umroh, itu sebuah kewajiban bagi seorang umat muslim ya. Bicara umroh dan haji ya, itu adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim di dunia gitu loh. Karena ini adalah perintah, ya kan? Nah, teman-teman, ini Anda ya. Anda itu kan pasti punya teman, pasti punya keluarga, pasti punya sahabat, tetangga, ya kan, sepupu, keluarga, dan sebagainya. Nah, disinilah letak kenapa Anda wajib menjadi pengusaha travel umroh. Ya, karena baik ini, baik ini, baik yang ini, baik yang ini, baik yang ini, baik ini, baik ini, baik ini, termasuk Anda. Ketika rezeki Anda sudah cukup, ya kan, atau Anda mau memperjuangkan panggilan Allah, maka semuanya ini wajib umroh. Nah, tetangga Anda, kakak Anda, paman Anda, acil Anda, teman Anda, ini, itu, dan sebagainya. Mereka ada rezeki. Nah, karena Anda bukan pengusaha travel umroh dan karena mereka juga karena mereka tahu Anda tidak berbisnis umroh, akhirnya mereka semua ini akan daftar ke travel lain. Travel lain yang dapat untung 3 juta sampai 10 juta per jamaah. Makanya jangan kaget, public figure ya, seperti ustadz, seperti artis, seperti pengusaha, pokoknya public figure rata-rata itu punya travel umroh. Ya contoh misalnya ustadz lah. Ustadz punya travel umroh. Kenapa? Karena ustadz ini punya jamaah, punya majelis. Ustadznya mikir, kalau dia nggak buka travel umroh, maka jamaahnya nanti akan daftar ke travel orang lain. Ya kan? Ya lebih baik ustadznya buka travel umroh. Akhirnya si ustadznya yang dapat keuntungan. Bisa untuk bangun pesantren, sedekah, dan sebagainya. Daripada jamaahnya daftar ke travel umroh lain. Travel orang lain yang dapat untungnya, orang lain yang bangun pesantren, dan sebagainya. Karena teman-teman, bicara umroh itu adalah ibadah. Tapi bicara travel umroh itu adalah murni bisnis. Oke teman-teman ya. Nah, disinilah kita hadir untuk memberikan sebuah warna di bisnis travel umroh ya. Tapi kalau kita bicara umroh ya, selama ini orang malas atau takut jadi marketing travel umroh. Kenapa? Karena takut kalau gagal berangkat dikejar-kejar jamaah. Karena selama ini kalau kita jadi marketing, kita ada jamaah, ini contoh tetangga kita, dia pengen umroh misalnya tanggal 1 Februari 2022 misalnya ya, pengen umrohnya seperti itu. Nah, maka kita sebagai marketingnya harus sudah setor min 40 hari atau min 30 hari sebelum pemberangkatan. Artinya 1 Januari 2022 kita sudah harus ambil uang jamaah ini, contoh 25 juta. Harus kita ambil uang jamaah, harus kita setor ke travel misalnya. Nah, menunggu 40 hari. Nah, disinilah yang namanya muncul sebuah resiko. Nah, kalau 40 hari yang akan datang berangkat, berarti alhamdulillah. Nah, yang bahaya itu kalau gagal berangkat 40 hari yang akan datang. Kita yang nggak enak sama tetangga. Nah, ini yang namanya resiko bisnis teman-teman. Karena selama ini travel menggunakan peraturan seperti ini. Jamaah disuruh bayar lunas min 40 hari. Ya, jadi jamaah menunggu pemberangkatan, uangnya sudah masuk ke travel. Kita sebagai marketing sudah setor ke travel. Ya. Ya disitulah muncul yang namanya resiko ya. Nah, sekarang kita membuka sebuah lembaran baru dalam bisnis travel umroh. Bagaimana caranya jamaah itu
tetap jamaah dan marketing ya, marketing dalam hal ini kita itu dalam porsi aman. Tidak ada resiko. Nah, makanya alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya dengan teman saya Pak Roji itu memiliki ide pada saat itu bagaimana jamaah itu berangkat dulu baru bayar ya. Nah, berangkat dulu baru bayar. Itu di awal idenya ya, kurang lebih sebelum Covid ya, itu bersama Travel Nabatur ya. Nah, sekarang kami tambah solusinya karena ada beberapa lembaga pembiayaan syariah yang memfasilitasi kita untuk berangkat umroh. Nah, akhirnya insya Allah nanti per 1 Desember ya. Ini saya lagi dalam proses pembuatan webnya untuk membernya ya. Jadi insya Allah nanti Desember kita sudah akan running ya. Bagaimana programnya? Nah, jadi programnya seperti ini teman-teman. Jadi kita harus jelas dulu kita ini mau jadi jamaah ya, mau jadi jamaah atau mau jadi marketing ya. Tapi kalau jadi jamaah belum tentu marketing. Tapi kalau jadi marketing sudah pasti jadi jamaah gitu teman-teman ya. Karena syarat jadi marketing harus jadi jamaah dulu di travel kami ya. Nah, sekarang gini konsepnya teman-teman dari kami. Anda DP 1 juta. Oke. Anda DP 1 juta. Kalau Anda cukup menjadi marketing ya, Anda cuma jadi marketing, maka Anda cukup jadi jamaah. Nah, maka 1 juta ini cukup. Ya, 1 juta ini cukup ya. Tapi kalau Anda pengen jadi marketing, Anda harus nambah lagi 2 juta. Jadi totalnya kalau pengen jadi jamaah aja itu cukup bayar 1 juta ya. Nanti kalau Anda pengen jadi marketing itu Anda harus bayar 3 juta. Berarti kalau Anda sudah jamaah mau jadi ke marketing berarti Anda tinggal nambah 2 juta. Nah, 3 juta dan 1 juta ini nggak hilang karena ini nanti akan menjadi DP umroh ya. DP umroh dengan akad ini nggak bisa ditarik lagi. Tapi nanti bisa Anda gunakan untuk pemberangkatan umroh Anda atau Anda jual ke orang lain yang pengen berangkat umroh. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi contoh nih ilustrasi. Ini saya misalnya Ari ya. Ya kan? Saya ketemu jamaah. Namanya Pak Budi. Ya, Pak Budi pengen umroh tapi takut ditipu jamaah. Ditipu travel. Ya udah Pak Budi saya bilang, umrohlah dengan travel saya. Harganya 25 juta. Ya, Pak Budi nanti bayar 1 juta ke travel. Ya kan? Berarti kurangnya kan 24 juta. Nah, 24 jutanya ini nanti Pak Budi buka rekening di bank syariah. Ya, di bank syariah entah BRIS atau di Panin Bank Syariah. Nanti Pak Budi buka rekening di bank syariah. Jadi sisanya yang 24 juta ini kalau biasanya kalau di travel umum itu kan dia harus setor ke travel min 40 hari atau min 30 hari sebelum pemberangkatan. Ya kan? Nah, nanti di kita 24 jutanya ini dia setor sendiri ke bank syariah. Di rekeningnya sendiri, namanya sendiri. Jadi yang masuk travel itu cuma 1 juta. Ya. 24 jutanya masuknya kemana? Masuknya ke rekening tabungannya sendiri. Nah, nanti oleh pihak bank tabungannya itu akan di-lock, akan dikunci. Supaya dia tidak bisa ngambil lagi. Supaya pihak travel itu berani mengeksekusi tiket pesawat, kamar hotel, dan sebagainya. Nah, nanti pada saat dia sudah keluar visanya, sudah berangkat ya, maka Bank Syariah akan mengirim uang 24 juta itu ke travel. Jadi seperti ini alurnya. Ini adalah jamaah, ini adalah Bank Syariah, ini adalah travel ya. Nah, dia harga umrohnya 25 juta misalnya ya. Nah, ini kita bicara yang cash dulu ya. Jadi solusi umroh dengan kami itu ada 3. Cash, cicil, atau gratis. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, jamaah, ini Bank Syariah, ini travel. Bayar 1 juta. Berarti sisa 24 juta. Nanti jamaah buka tabungan di Bank Syariah. Setor duit 24 juta 30 hari sebelum berangkat. Ya, duitnya kemana? Tetap di Bank Syariah atas nama dia sendiri gitu loh.
Kami nggak bisa ngambil sebelum kami menunjukkan visa pemberangkatan. Nah, nanti travel kami bekerja sama dengan Bank Syariah ya. Itu nanti pada saat Anda sudah berangkat, baru nanti 24 juta itu ditransfer Bank Syariah ke travel. Nah, seperti itu. Nah, ketika ini sudah terjadi, maka si marketing yang mengajak jamaah ini, anggaplah yang marketingnya ya mengajak, itu nanti dapat komisi 3 juta. 3 juta per jamaah. Jadi dia berangkat, Bank Syariah mentransfer 24 juta ke travel, maka dari 24 juta ini ada jatah marketing. Anggaplah yang marketing ini ya yang ngajak yang ibu ini ya, ngajak ibu ini. Nah, maka yang ini si marketingnya dapat 3 juta. Nah, ini solusi pertama teman-teman. Jadi memberikan solusi kan selama ini kan orang takut umroh karena takut ditipu. Nah, dengan travel kita sudah nggak ada kasus-kasus ditipu karena travel tidak menerima uang. Travel cuma menerima uang 1 juta, itu pun sebagai tanda keseriusan jamaah itu. Supaya kita bisa memproses visanya dan sebagainya, ya kan? Uang 24 jutanya nggak disetor ke travel, disetor ke Bank Syariah, di tabungannya dia sendiri. Bukan rekening perusahaan, bukan rekening travel, tapi rekeningnya sendiri gitu loh teman-teman. Kalau selama ini kan beresiko karena kita menyetor uang 30 hari sebelum berangkat itu ke travel ya. Kalau di sini enggak. Nah, ini adalah solusi pertama untuk orang yang takut ditipu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang itu kan tidak bisa umroh kan bukan karena takut ditipu aja, tapi karena nggak ada uangnya. Ya, kalau ada yang bilang saya Pak belum umroh bukan karena uang Pak, tapi saya belum terpanggil loh. Wah, itu mah sedikit kurang tepat. Bicara ibadah mah semua orang sudah terpanggil, tinggal kitanya aja lagi mau nggak berjuang gitu ya. Kalau dipanggil mah semuanya sudah dipanggil. Masa ada orang yang nggak puasa dibilang kayak gini. Kenapa nggak puasa? Ya saya Pak belum terpanggil. Kenapa nggak sholat Isya? Saya Pak belum terpanggil. Kenapa nggak sholat Jumat? Saya Pak belum terpanggil. Itu kan nggak nyambung gitu loh. Kalau ibadah mah semuanya sudah dipanggil ya. Kalau bicara ibadah semua umat Islam itu semuanya sudah dipanggil ya. Sudah dipanggil teman-teman. Tinggal kitanya lagi mau berjuang nggak memenuhi panggilan tersebut. Kita dipanggil sama orang tua kita, tapi kalau kita nggak mau datang ya nggak bakalan ketemu. Kita dipanggil sama kepala kantor kita ke rumahnya dia, tapi kalau kita nggak mau ya nggak bakalan ketemu. Presiden memanggil gubernur, kalau gubernurnya nggak mau datang ke Jakarta ya nggak bakalan ketemu. Seperti itu ya. Jadi alasan tuh biasanya orang itu kenapa nggak mau berangkat umroh, satu takut kena tipu, yang kedua nggak ada uangnya. Nah, itu dengan travel lain, teman-teman. Insya Allah, dengan travel kita, kena tipu nggak mungkin. Nggak punya uang pun tetap bisa berangkat umroh. Ini saya akan jelaskan ya bagaimana caranya ya. Nah, kalau sudah kena tipu tadi sudah saya jelaskan ya nggak mungkin ya, karena kita bayarnya sistemnya seperti ini. Jamaah cukup bayar 1 juta ke travel ya, nanti marketingnya dapat komisi marketing, sisanya 24 juta nanti disetor ke rekeningnya sendiri. Jamaahnya berangkat, baru Bank Syariahnya mentransfer ke rekening travel ya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana solusinya kita memberangkatkan umroh orang yang nggak punya uang. Nah, kami ngasih programnya adalah umroh semudah senyum. Umroh semudah senyum. Ya, umroh semudah senyum. Ada 2 cara ketika dia pengen berangkat umroh tapi terkendala uang. Yang pertama adalah dia menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini Bank Syariah tadi untuk melakukan yang namanya pinjaman akadnya secara syariah. Ya teman-teman ya, akadnya secara syariah. Contoh, ya, contoh, dia pengen umroh. Oke, ini travel. Oke, ini travel, ini Bank Syariah. Ya, nah dia DP 1 juta. Harga umroh tadi 25. Berarti kurangnya 24 juta. Dia nggak punya uang 24 jutanya. Ya kan? Nah nanti dia bisa mengajukan pinjaman ke Bank Syariah. Senilai 24 juta. Nah saya sudah ketemu dengan Bank Syariahnya. Dan alhamdulillah itu tidak ada denda, tidak ada bunga. Tapi ada margin 10% per tahun. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya misalnya 24 juta nih. Kan 24 juta.
Anda mau minjam berapa tahun? Misalnya maksimal 3 tahun ya. Nah, berarti ditambah 30% kan 3 tahun. 1 tahun kan 10%. Berarti kalau 2 tahun 20%, kalau 3 tahun berarti 30%. Berarti ditambah 30%. Nah, berarti nanti akadnya Anda seperti ini. Pak Ari, kata Bank Syariah nih ya. Pak Ari, saya berangkatkan ya Pak Ari umroh 12 hari dengan biaya 31.200.000. Dengan akad nanti Pak Ari bayar setelah pulang umroh senilai 866.000 setiap bulan. Jadi saya prosesnya seperti ini ya kan. Misalnya saya ajukan ya misalnya Januari. Nah, oh ya saya lupa, ketika kita mengajukan bantuan biaya umroh ke Bank Syariah, itu ada biaya admin 800.000. Ya, ini biaya admin 800.000. Nah, ketika nanti Anda ajukan, Anda di-approve nih, contoh nih Januari ya. Januari ya, saya mengajukan data saya ya, penghasilan, KTP, kartu keluarga. Jadi yang diminta tuh cuma KTP, kartu keluarga ya kan, NPWP kalau yang punya NPWP, plus penghasilannya sebagai apa. Misalnya dia punya usaha, berarti cuma keterangan SKTU, SKU, surat keterangan usaha itu dari RT. Tinggal minta, nanti pihak Bank Syariahnya yang akan menyurveinya ya. Nah, kalau di ACC, maka Januari itu Bank Syariah jadi 800.000 ini kita biaya admin buka rekening ya. Buka rekening sama biaya admin Bank Syariahnya ya. Jadi kita nanti punya rekening sendiri teman-teman. Ya, punya nomor rekening sendiri. Jadi ketika kita mengajukan kita otomatis dapat nomor rekening. Nah, ketika nanti di ACC, maka uang 25 juta akan masuk ke rekening kita. Oke teman-teman, jadi uang 25 juta akan masuk ke rekening kita. Tapi sifatnya 25 juta ini akan di-lock. Akan dikunci ya. Nah, Januari kan. Jadi Januari itu 2022 sudah masuk uang di rekening kita 25 juta. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diambil. Pihak travel pun nggak bisa ngambil. Nah, kapan kita umrohnya Mas Ari? Nah, jadi peraturannya Anda harus jalan dulu cicilannya 3 bulan. Jadi Januari Anda ajukan, Februari Anda bayar dulu 866.000. Maret Anda bayar dulu 866.000. Habis itu April Anda bayar dulu 866.000. Nah, bulan Mei Anda berangkat umroh ke tanah suci. Berarti setelah pulang umroh, Mei Anda kan berangkat umroh tuh. Anda bayar lagi 866.000, tapi di sini Anda berangkat umroh ya. Nah, berarti di bulan April Anda pulang umroh, Anda tinggal meneruskan cicilan Anda 866.000 sampai lunas. Berapa lama? 36 bulan. Berarti kalau Anda sudah bayar 1, 2, 3, 4 ya, berarti pulang umroh sisa, ini kan umrohnya bulan Mei ya. Umrohnya bulan Mei. Nah, berarti bulan April itu Anda sudah pulang umroh. Nah, di bulan April itu berarti cicilan yang pembayaran yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti sisanya 31 kali aja lagi seperti itu. Itu kalau Anda ngambil yang 3 tahun. Oh, Mas Hari saya ngambilnya 2 tahun aja boleh. Berarti 24 juta ditambah 20%. Berarti 28.800.000 dibagi 24 bulan. Nah, berarti 1.200.000 setiap bulan ya. Nah, enaknya teman-teman, pembiayaan ini dilakukan oleh Bank Syariah. Apa manfaatnya kalau Bank Syariah? Tidak ada denda, tidak ada bunga, tidak ada sita menyita. Pokoknya risikonya kalau Anda macet, nama Anda blacklist. Contoh, Februari nggak bayar, Maret nggak bayar, April nggak bayar. Nah, maka uang yang 25 juta yang di-lock oleh bank itu tidak akan diambil oleh bank dan Anda ditutup, di-close. Jadi Anda tidak ada lagi tagihan, dianggap sudah lunas. Ya, kalau Anda macet, makanya bank syariahnya minta SOP 3 bulan. Dia pengen apa ya? Pengen melihat kita ini serius nggak pengen umroh, kita ini sanggup nggak bayarnya, seperti itu loh. Jadi dia lihat 3 bulan. Kalau 3 bulan ini macet, maka di bulan keempat Anda tidak diberangkatkan umroh, 25 jutanya ditarik oleh Bank Syariah, tidak jadi pencairan ke travel ya kan, tapi nama Anda tidak blacklist. Tapi kalau Anda sudah pulang umroh, contoh nih bulan April ya,
bulan April kan Anda harus bayar 866.000, tapi seterusnya Anda tidak bayar. Resiko Anda cuma satu, nama Anda blacklist gitu loh. Ya, blacklist di bank, artinya cacat lah di bank gitu. Tidak ada sita, tidak apa. Tapi juga jangan sampai blacklist, kan kita kan umroh niatnya ibadah. Ya, dia tolong dilunasin aja gitu ya, karena nih ngapain kita umroh kalau kita niatnya jahat gitu capek-capek aja gitu ya. Jadi selesaikanlah tanggung jawab kita sebagai yang sudah membantu kita, yaitu bank syariah. Tapi enaknya teman-teman di sini nggak ada bunga, nggak ada denda. Jadi contoh gini, misalnya nanti kesepakatannya bayar tanggal 5 kesepakatan ya, tapi nanti Anda bayar tanggal 6 juga nggak apa-apa, Anda bayar tanggal 30 juga nggak apa-apa, Anda bayar tanggal 25 juga nggak apa-apa. Kalau masuk bulan depan belum Anda bayar, berarti bulan depan Anda bayar harus 2 kali. Pokoknya dalam 1 tahun harus selesai sesuai dengan akad. Misalnya akadnya 28 juta, misalnya akadnya 28 juta tadi, ya berarti akadnya harus selesai selama 2 tahun itu 28 juta. Nggak ada denda, nggak ada bunga, nggak ada penalti, nggak ada sita menyita. Nah, itulah enaknya kita melakukan pembiayaan umroh dengan bank syariah. Jadi akadnya itu sesuai dengan apa ya, ya syariah lah, sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Jadi tidak ada denda, tidak ada bunga, jadi kesepakatan ya, dibantu ya. Nah, jadi ini teman-teman solusinya ya. Jadi Anda bayar, tapi Anda harus bayar biaya admin 800.000. Tadi ya biaya admin 800.000. Mas Ari, supaya saya nggak pusing bayar cicilannya bagaimana? Nah, ini terakhir dari saya. Saya menyarankan Anda, ketika Anda pulang umroh, Anda dakwah dong. Bantu orang, bantu hamba Allah untuk berangkat umroh. Insya Allah ketika kita membantu agama Allah, ketika kita membantu hamba Allah, maka kita akan dibantu sama Allah gitu ya. Nah, bagaimana caranya Mas Ari supaya saya tidak pusing untuk bayar cicilan ini? Ini kasih bocoran teman-teman. Anggap aja ini Anda ya. Anda ajukan bulan Januari ya, Januari kalau Anda pulang umroh ya, kalau Anda pulang umroh itu Anda sudah otomatis jadi marketing ya, otomatis jadi marketing ya. Nah, Januari kan Anda mengajukan tuh ke bank syariah di ACC ya. Februari Anda bayar, Maret Anda bayar, April Anda bayar, Mei Anda berangkat ya. Mei Anda berangkat, habis itu di Juni Anda sudah mulai nyicil tuh 866.000. Anda kan berangkat di sini nih di bulan Mei. Nah, Anda merasa berat nih. Nah, saran saya setelah Anda pulang umroh, Anda langsung syiar dakwah ya. Ajak orang umroh. Contoh kayak gini. Nah, gini teman-teman ya. Anda pulang umroh di bulan Juni 2022 contoh ya. Nah, Anda syiar, ajak 1 orang jamaah DP 1 juta, ajukan dia approve atau dia bayar cash, komisi Anda kan langsung keluar 3 juta. Ya, komisi Anda keluar 3 juta kalau dia bayar cash. Tapi kalau dia melalui pembiayaan, kan kita dapatnya nanti pada saat dia sudah berangkat. 4 bulannya akan datang. Nah, supaya bisa nerima di awal, bilang aja sama jamaah, bayar DP tambahan 3 juta. Gak apa-apa, kembali ke diri kita masing-masing. Contoh gini, saya ini contoh misalnya gini ya. Saya ini agak pelan-pelan ya. Contoh saya misalnya, saya ngajak Pak Budi. Pak Budi DP 1 juta. Saya bilang sama Pak Budi, Pak Budi nanti ketika di-approve, itu nanti ada tambahan DP ya Pak Budi 3 juta. Kata Pak Budi, oh nggak jadi masalah Mas. Tapi nanti tenang Pak, ketika Bapak nanti berangkat umroh, Bapak nanti dapat pesangon uang saku umroh itu 3 juta. Jadi kayak gini teman-teman. Ya, ini ilustrasinya ya. Ini jamaah ya. Ini adalah marketing. Ini adalah travel, ini adalah bank syariah. Nah, dia kan DP 1 juta ya. Oke. Nah, nanti masuk ke sini nanti kasih upah marketingnya ya. Nah, ini nanti mengajukan ke sini pembiayaan ya, entah 2 tahun atau 3 tahun ya. Nah, misalnya anggaplah 25 juta kan tadi dia pengajuan pinjaman ya. Nanti dia pulang umroh dia bayar ke sini berkewajiban ya. Nah, 25 juta ini kan akan dibayar bank syariah ketika jamaahnya sudah berangkat umroh. Otomatis kan 4 bulannya akan datang. Ya. Nah, baru bank syariah bayar ke travel. Nah, baru nanti travel nerima uang 25 juta, di sini haknya jamaah 3 juta. Haknya marketing ya. Nah, haknya marketing 3 juta. Nah,
Berarti kan teman-teman sebagai marketing, oh berarti nunggu 4 bulan ya Mas Ari? Iya, nunggu 4 bulan mau nggak mau, ya kan? Karena kan travel nggak nerima uang dulu, ya kan? Cuma nerima 1 juta. Nah, bagaimana supaya kita bisa menerima 3 juta ini di depan? Ya udah, Anda bilang aja dari awal sama jamaah ini. Pak, kalau Bapak di approve, Bapak ada tambahan ya Pak, DP 3 juta. Tapi tenang Pak, nanti Bapak setelah umroh, sebelum umroh, ya kan, Bapak dapat uang saku 3 juta gitu loh. Kan ini kan pada saat dia mau umroh, itu kan nanti kan travel nerima 25 juta tuh. Nah, nanti travel transfer ke dia gitu loh. Atau transfer ke marketing, marketing nanti transfer ke dia. Jadi uangnya dikembalikan gitu loh. Jadi Anda minta di awal uangnya dia, tapi nanti komisinya Anda 3 juta, Anda kasih ke dia. Jadi dia nggak rugi gitu loh. Ya, Anda bilang aja uang saku. Bapak nambah DP 3 juta, Pak. Tapi tenang, Pak. Nanti Bapak pada saat pengen umroh dapat uang saku senilai 3 juta. Ya, ini tinggal bahasa aja. Itu kalau Anda lihat orangnya mampu dibayar 3 juta. Kalau nggak mampu ya udah sabar aja nunggu 4 bulan gitu ya kan. Yang penting kan niat kita utamanya bukan mencari duit ya, membantu orang bisa ke Baitullah. Insya Allah kalau kita melayani tamu Allah dengan ikhlas, kita melayani tamunya Rasulullah dengan ikhlas, insya Allah hidup kita enak kok ya. Bantu tamunya presiden aja insya Allah hidup kita di Indonesia enak ya. Bantu tamunya Pak Jokowi maka hidup kita enak. Masa kita membantu tamunya Allah nggak enak gitu ya, pasti enak teman-teman ya. Nah ini seperti ini teman-teman. Nah ini marketing ya, tapi syaratnya jadi marketing tadi sudah saya jelaskan ya. Ya, mungkin saya bawa sini aja lagi ya. Jadi kalau dia jadi jamaah aja cukup bayar 1 juta. Nah, kalau dia pengen ngajukan ke pembiayaan syariah ada biaya admin 800.000. Oke. Nah, ini biaya admin ke bank ya. Kalau 1 jutanya nanti dianggap jadi DP umroh. Nah, kalau dia mau upgrade jadi DP 3 juta ya, jamaahnya 3 juta. Kalau dia pengen jadi marketing ya, dia harus pembayaran 3 juta. Nah, berarti kalau dia sudah DP 1 juta, dia tinggal nambah 2 juta. Contoh nih, Pak saya pengen jadi marketing aja Pak. Ya udah berarti harus bayar 3 juta. 800 ribunya dibayar nggak? Nggak perlu. 800 ribu ini dibayar bagi orang yang pengen ngajukan ke syariah, pinjaman dana, pinjaman talangan umroh gitu loh. Tapi kalau Anda pengen jadi marketing aja, ngumpulin dari bonus marketing aja nggak perlu bayar 800 ribu. Anda cukup bayar DP 3 juta. Nah DP 3 juta Anda ini nggak hilang karena ini nanti dianggap sebagai DP umroh. Nah apa manfaatnya Mas Ari? Kalau Anda menjadi marketing, nih, Anda marketing nih, ada jamaah bayar cash 25 juta, Anda dapat 3 juta. Ada marketing yang bayar 3 juta, Anda dapat 2 juta. Kan misalnya nih Anda ngajak marketing juga jadi marketing, dia kan bayar 3 juta, nah Anda dapat 2 juta. Ada jamaah yang bayar kredit melalui pembiayaan syariah ya. Pembiayaan syariah. Ya. Nah, berarti 4 bulannya akan datang, Anda dapat 3 juta. Nah, itulah enaknya jadi marketing. Nah, ini marketing nih ya. Nah, marketing tuh kayak gini. Ngajak orang bayar cash dapat 3 juta, ngajak orang yang jadi marketing 3 juta kita dapat 2 juta, 1 jutanya nanti kita dapat ketika orang ini berangkat, ya. Nah, jadi tetap juga 3 juta gitu loh. Nah, coba bayangkan teman-teman. Anda ngajak 10 orang aja yang jadi marketing. Maka Anda sudah dapat bonus 20 juta. Kan bisa umroh 20 juta. Ya enggak? Di sini nggak ada lagi alasan nggak punya uang gitu loh. Nggak ada lagi alasan nggak bisa umroh. Ya mudah-mudahan ini dimudahkan sama Allah, akhirnya kita menjadi tamu Allah setiap tahun. Bahkan yang luar biasanya kita umroh mengumrohkan ya, kaya mengkayakan mensejahterakan umroh berjamaah gitu ya. Jadi nggak ada lagi alasan gitu ya. Kita jadi marketing tuh enak. Ngajak orang jadi marketing dapat 2 juta, ngajak orang bayar cash kita dapat 3 juta, ngajak orang nggak bisa bayar cash kita arahkan ke bank syariah, di approve di ACC 4 bulannya akan datang kita bisa nerima 3 juta, bahkan bisa kita kondisikan kita nerima dari awal senilai 3 juta. Nah, itu teman-teman. Jadi Anda jadi marketing itu manfaatnya luar biasa. Anda bisa berpenghasilan 20 juta sampai 50 juta per bulan gitu ya. Nah, bahkan saya ada challenge, tapi ini adalah koordinator marketing. Jadi QM ya. Sebutannya QM. Nah, CM ini adalah koordinator marketing ya. Koordinator marketing. Jadi koordinator marketing ini apa? Dia menaungi marketing. Contoh nih ya. Ini Anda.
Nah, nanti Anda menaungi 10 marketing. Nah, 10 marketing ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi syaratnya minimal 10. Lebih boleh, silahkan. Coba bayangkan. Marketing ini kan nanti Anda bantu. Jadi koordinator marketing itu ada syaratnya. Dia harus bisa ngomong, dia harus bisa belajar jadi leader, harus bisa bantu vaksin atau bikin paspor dan sebagainya gitu loh. Tapi tenang, kalau marketingnya sudah mandiri mah semuanya bisa dihandle sama marketingnya. Nah, setiap marketing yang Anda bantu, marketing ini dapat closing jamaah 1 aja. Nah, berarti marketingnya dapat upah 3 juta. Nah, Anda nanti dapat komisi 300.000 sampai 500.000 per jamaah, ya. Bayangkan 10 marketing closing 2 aja berarti 10 kali 20. 2 kali 10 berarti ada 20 jamaah. Kali 300.000 aja berarti Anda dapat 6 juta. Siapa yang ngasih ya? Jadi pengusaha travel umroh. Bagaimana kalau ada 100 kali 200.000? Ya 20 jutaan sebulan ya. Bahkan nanti di atas core meeting itu ada yang namanya TL, tour leader. Tour leader ini nanti dapat lagi 300.000. Bagaimana kalau koordinator marketing closing jamaah sendiri? Ya berarti dia dapat 3 juta plus ditambah 300.000 atau 500.000 tergantung paket umroh yang dia pilih nanti oleh si jamaahnya gitu ya. Nah, jadi ini penghasilan yang luar biasa menurut saya. Tapi yang paling penting sebenarnya program ini saya buat supaya jamaah itu bisa menemukan solusi untuk umroh. Solusi apa? Solusi aman dan solusi umroh semudah senyum. USS ya, umroh semudah senyum ya. Nah, ini teman-teman program yang bisa saya buat. Insya Allah Desember akan kita launching ya. Tapi yang pasti teman-teman, per satu kabupaten kota cuma ada 1 tour leader. Ya, jadi cepat-cepatan nih ya. Kalau apa nih? Kalau koordinator marketingnya itu boleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau TL itu 1 tour leader per kabupaten ya. Nanti kalau di kabupaten lain tour leadernya nggak bisa berkembang, maka nanti marketingnya bisa saya switch ke koordinator marketing yang lain atau tour leader yang lain seperti itu. Jadi syaratnya jadi TL itu nanti membina 10 core meeting gitu ya. Membina 10 koordinator marketing. Jadi syarat jadi koordinator marketing membina 10 marketing. Syarat menjadi tour leader itu membina 10 koordinator marketing gitu teman-teman ya. Yang pasti dengan program seperti ini jamaah merasa mendapatkan solusi umroh aman dan umroh semudah senyum, marketing sejahtera teman-teman ya. Pokoknya teman-teman percaya aja dengan saya. Kalau teman-teman mau jadi BM, saya punya koordinator marketing, saya punya rumus bagaimana caranya 3-9 bulan Anda bisa beli mobil cash. Saya ada programnya. Nah, nanti akan saya jelaskan kalau Anda sudah menjadi koordinator marketing. Sekian dari saya, salah kata mohon maaf. Saatnya kita umroh mengumrohkan, kaya mengkayakan, dan yang pasti umroh semudah senyum ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.